berkas lengkap. Ya. Menurut Bapak sebagai tim Gini. ada kendala apa ini? Gini, ini bukan soal kendala, ini soal sudah tidak bisa lagi dilanjutkan. Logika hukum ya kita bicara. Begini, tanggal 30 April tahun 2025 itu dilaporkan. Dilaporkannya itu banyak sekali. Awalnya 5, tahu-tahu menjadi 12, dikerucutkan menjadi 8, dan sekarang nggak jelas juga pelapornya 3 orang. Yang firm itu benar bisa melaporkan adalah Joko Widodo, karena dia merasa delik aduan absolut, karena dia merasa memiliki jasa difitnah katanya atau dicemarkan. Padahal pasal 310 yang lama dan pasal 311 yang lama, fitnah dan pencemaran nama baik itu berbeda. Jangan disamakan, tidak bisa diadu jadi satu, apalagi digabung dengan elektronik. Apalagi saya dengar katanya sprindiknya sudah 3 kali, yang lama, yang ini tuh ada lagi baru. Ini yang mana yang mau digunakan? Ini kekacauan. Terus ada lagi hal yang paling utama adalah pasal 39 KUHP. KUHP baru ya, tentu 20/2025. Di pasal 39 itu adanya penyitaan sebuah barang bukti. Kalau barang bukti itu disita, berarti barang bukti tersebut dari hasil apa? Dari hasil kejahatan. Lah pertanyaannya, kalau barangnya Jokowi itu disita, apakah itu barang dari hasil kejahatan? Ayo. Karena kan di KUHP 39 yang baru ini, bahwa intinya barang bukti yang disita itu tentu ada hubungan dengan hasil kejahatan. Nah, berarti kan barang buktinya itu disita dari hasil kejahatan. Ini saya urai satu persatu, yaitu pasal 39 KUHP. Ada pasal yang lama, pasal 72 KUHP. Itu tentang masalah kewajiban para tersangka atau terdakwa mendapatkan salinan BAP yang harus diberikan kepada tersangka. Ini yang KUHP lama, harus diberikan kepada tersangka. Ini yang pasal 72 yang lama. Nah sekarang kita bicara yang baru. Yang baru 20/2025. Itu ada pasal 153, ada pasal 156, yaitu huruf ayat 6 kalau nggak keliru. Wajib memberikan salinan BAP kepada tersangka atau kepada terdakwa selambat-lambatnya. Ini aturan ya. Selambat-lambatnya 1 hari setelah pemeriksaan tersangka. Lah bicara 1 hari selambat-lambatnya, ini sudah berapa bulan? Apalagi mengacu kepada proses laporan Jokowi tanggal 30 April, kan sudah 1 bulan, 12 bulan 1 bulan, berarti 13 bulan. Artinya kalau diulang tahun kan sudah sebulan yang lalu lewat, gitu loh ya. Nah itu, jadi kaitan dengan tadi yang saya bilang pasal 72 yang lama, KUHP itu harus memberikan berita salinan BAP kepada tersangka. Itu tidak dilakukan. Sampai detik ini saya bicara ya sebagai lawyernya ya, sebagai pengacaranya Roy Suryo ya, termasuk juga yang lain, Rizal Fadila, Kurnia, termasuk Rustam Effendi, diperkuat dengan KUHP 20/2025 pasal 153 dan 156 ayat 6 yang wajib advokatnya itu mendapatkan BAP, berita acara pemeriksaan salinan tersangka, terdakwa dan seterusnya. Dan itu 1 hari, 1 hari saya ulang. Itu KUHP lah yang berbicara itu setelah pemeriksaan 1 hari. Ternyata kan sampai sekarang berbulan-bulan. Lah bagaimana kita mau bicara P21? Bicara P21 ini kalau kita mengacu pada proses penyidikan ini banyak yang ditabrak kok, gitu loh ya. Nah kembali kepada kekuatan kita sebagai advokat diatur di mana di KUHP yang baru selain Undang-Undang Advokat 2003 apa itu ya. Jadi
Undang-undang KUHP yang baru itu 20 tahun 2025 pasal 150 sampai 152 penyidik ya hasil dari penyidikan baik saksi itu ya, terus apalagi tersangka, terdakwa, korban itu wajib sudah didampingi ya, walaupun ya kita mendampingi ya, tapi kalau yang terbaru ini mulai dari penyidikan awal sudah langsung didampingi gitu loh ya. Itu aturannya kan sudah saya sebut tadi gitu loh ya. Dan itu baku di KUHP 20 2025 pasalnya sudah saya sebut gitu loh ya. Nah, kalau mengacu kepada yang lain, pasal 138 itu KUHP lama, adanya batas waktu pemberian dari P19 ke P21. Gini, Januari tanggal 13 tahun 2026 itu sudah Polda memberikan kepada JPU peneliti di Kejati DKI ya, dan ada JPU juga di dalamnya. Nah, dikembalikan tanggal 26 Januari sampai detik ini tidak dikembalikan, padahal dalam kalau mengacu pada KUHP yang lama pasal 138 itu ada waktu 14 hari. 14 hari itu wajib dikembalikan. Kalau kita mengacu itu kan untuk mencapai P21 maksudnya ya. Kalau kita mengacu pada KUHP 20 2025 pasal 62 ayat 4 ayat 5 sama isinya. 14 hari juga. Nah, selain daripada itu juga ini kan persoalannya udah 3 bulan sudah 1 tahun lebih ya, sudah 1 tahun 3 bulan lebih nih ya, 3 bulan 100 hari lah kurang lebih, ini sudah melampaui 14 hari, udah 3 bulan, berarti 3 bulan lebih kan, kira-kira begitu ya. Ini kan sudah nggak layak, mau dipaksakan dari mana? Masa aturan-aturan yang lama 138 yang baru itu pasal 62 ayat 4 dan 5 itu ditabrak oleh Perpol yang di bawahnya jauh, Perkap yang di Jawa jauh gitu loh ya. Itu kan nggak mungkin gitu loh ya. Selain daripada itu juga ada petunjuk Kejagung nomor 1 tahun 2026. Poinnya adalah di poin 51 sampai 54 kalau nggak keliru. Sama, isinya juga 14 hari gitu loh. Nah, terus bagaimana gitu loh? Saya nggak ngerti juga gitu loh ya. Masa ini mau ditabrak semua. Juga ada persoalan RJ di pasal 79 KUHP ayat 3 ya, soal RJ itu kan paling lambat 7 hari. Jadi gini, orang melakukan RJ berarti nanti kan muncul SP3, itu pencabutan laporan lah ya, pasal 79 ayat 3 KUHP itu yang baru, itu ada jarak waktu 7 hari. Berarti kan yang dibilang itu surat laporan, bukan personnya, bukan manusianya. Nah, seperti sekarang ini untuk mencapai SP3 kan begitu. Nah, sekarang kasus yang terjadi pada laporan Jokowi 2831, nomornya lupa saya berapa, tapi kira-kira itu kan ada 3 yang SP3. Yang pertama DHL, kedua Egy Sujana yang nggak pernah diperiksa, tahu-tahu muncul SP3, ini kacau juga. Terus Rismon yang lebih gila. Kenapa saya katakan Rismon lebih gila? Kalau mengacu pada KUHP, apalagi KUHP yang lama, tidak mengenal RJ. Tapi yang baru kan mengenal. Ya. Pada saat mengenal RJ, yang kaitannya 79 itu ya, sampai 84 itu dia tuh di KUHP. Itu harus orang yang bisa di RJ 5 tahun ke bawah ancaman pidananya. Lah kalau bicara Rismon ini kan ancaman pidananya ada pasal 28 yang 8 tahun ITE 32 ada lagi pasal 35 yang ancamannya 12 tahun, ada lagi pasal 160 ya, penghasutan. Lah kan berarti dia melampaui
dan nggak layak dia mendapatkan RJ. Kenapa ini terjadi? Lah kalau ini terjadi, masa iya orang yang menjadi terlapor dengan satu laporan, lantas satu persatu itu bisa dicabut dengan SP3, tapi nomor laporannya tetap. Ini kan gila. Ini nggak bener gitu loh. Bagaimana kita mau mengajarkan hukum secara nasional kepada publik kalau caranya juga salah? Kok aneh gitu loh. Orang satu laporan ada 5. Di 5 misalnya ada 3 yang mendapat SP3 yang sudah ngaco lah intinya. Lah kalau 3 ini tapi nomor LP-nya tetap, bagaimana sih cara logika akal sehat hukumnya itu di mana? Satu laporan. Harusnya kalau 8 orang itu kan satu persatu pasalnya, kecuali pembunuhan yang ikut serta yang ada hubungannya dengan pasal 55, 56 ikut serta. Nah ini kan tidak ada. Ini kan cuma urusan 2, pencemaran nama baik ya sama fitnah. Ini kan harus terpisah, pencemaran nama baik tersendiri, fitnah tersendiri, bukan digabung ditambah lagi ITE. Ini kan rusak aturan-aturan begini. Saya kira sudah cukup luas yang saya sampaikan kepada Anda, bahwa inilah kerangkanya, bahwa kalau Anda bertanya soal masalah kasus ini memang sudah tidak pantas dan tidak layak. Ya kasus ini tidak bisa berlanjut. Mau dilanjutkan dari mana? Kalau saya mengatakan dihentikan, nanti yang berhak menghentikan, bahasanya begitu. Yang berhak menghentikan ya undang-undang, karena dia melampaui undang-undang, melawan undang-undang, menabrak undang-undang, kan begitu. Ya sudah, harusnya tidak bisa dilanjutkan. Jadi saya kira itu penjelasan-penjelasan konkret dengan dasar-dasar hukumnya saya sampaikan. Pak, tadi disebutkan terkait dengan alat bukti ya Pak ya, alat bukti yang diamankan oleh penyidik. Dalam proses komunikasi Pak antara penyidik dan jaksa, apakah Bapak sebagai penasihat hukum ini melihat adanya ketidaksepahaman yang paham terkait mengenai dengan alat bukti itu Pak? Enggak, begini. Kalau di KUHP itu kan sudah diatur, yaitu pasal 39. Pasal 39 ini KUHP yang baru menjelaskan bahwa barang bukti yang disita itu semua, baik yang lama KUHP maupun yang baru, itu disebut hasil kejahatan. Makanya disita. Nah, pertanyaannya, apakah ijazah tersebut itu dari hasil kejahatan? Kenapa harus disita? Makanya gini, kasus ini sebenarnya yang benar adalah perdata. Apa yang terjadi pada gugatan kita. Tapi kan nggak pernah hadir Joko Widodo. Mana pernah hadir? Sampai citizen loss, harusnya kesempatan. Ada Roy di Solo. Ya, sebelum saya dulu sama Egy waktu bergabung itu ya, tahun 2024 awal itu di PN Pusat dulu ya. Termasuk sebelumnya menggugat 66 kebohongan Jokowi itu, tapi kan semua di NO gitu ya. Seharusnya pada saat di Solo kesempatan kan ada 3. Waktu itu masih sehat-sehatnya otaknya, sehat-sehatnya Rismon menjadi ahli ya di Taufik itu, Dr. Taufik ya, lawyernya ketua timnya. Termasuk juga Roy Suryo, termasuk Diva, harusnya hadir kan Jokowi. Kesempatan Jokowi hadir menjelaskan, mematahkan argumen ahli 3 orang itu, tapi kan nggak hadir juga. Apakah itu sudah dipanggil? Saya yakin ya harus dipanggil secara hukum, tapi kan nggak hadir juga. Lah apakah itu bukan penyesatan? Apakah itu bukan kebohongan yang diulang-ulang terus gitu? Harusnya itu kesempatan Jokowi memberikan pencerahan kepada publik melalui sidang, hadir secara gentle, secara negarawan. Kesempatan ada 3 orang itu ahli. Ya itulah saya kira penjelasannya. Betul lagi Pak, terkait kasus ini ya masih belum ada kejelasan seperti ini Pak. Langkah hukum konkret apa yang akan dilakukan oleh teman-teman tim hukum? Sebenarnya tidak ada langkah hukum yang spesifik. Tapi ini kan sudah berhenti dengan sendirinya kalau sudah lewat waktu. Kan
lewat waktu sudah. Pasal 138 yang lama sudah menjelaskan ada batas waktu pengembalian 14 hari. Yang baru pasal 62 ayat 4 ayat 5 yang KUHP baru ini menjelaskan hal yang sama. Petunjuk dari Kejagung nomor 1 tahun 2026 juga poin 51, poin 55 itu dijelaskan hal yang sama juga. Bagaimana? Ini semua ditabrak. Kira-kira demikian. Ya, saya pikir begini. Dalam konteks perkara ini sudah tidak perlu diragukan kembali bahwa proses perkara ini sudah apa ya, basi ya, sudah tidak bisa dilanjutkan karena sudah melampaui dan menabrak yang saya tadi bilang. Ada 3 loh. KUHP tahun 38 yang lama, KUHP yang baru 62 ayat 4 dan 5, petunjuk apa? Kejagung 1 2026 poin 5154 semuanya sama. Mau apa lagi gitu loh maksud saya. Jadi saya kira memang seharusnya sudah tidak ada lagi untuk meneruskan kasus ini. Sudah lewat waktunya. Kalau ini dipaksakan, maka kata Pak Ugroseno, Wakapolri, sudah terjadi mafioso seperti di Italia, di Rusia. Sudah dikepung oleh mafioso. Nah kalau ini yang terjadi, ini pertontonan kepada publik sangat rusak dan busuk hukum ini. Artinya kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 3, yaitu hukum sebagai panglima, sudah hilang ini semua. Dihancurkan oleh kekuasaan, ya, dihancurkan oleh keinginan. Nah ini yang berbahaya. Kalau sudah pesanan-pesanan begini, inilah yang menjadi rusak negeri ini. Bagaimana? Gitu ya. Nah seharusnya kalau sudah hal-hal begini ini sudah tidak bisa dilakukan, seharusnya ada hukum yang bisa menggugat Kapolri. Karena yang bertanggung jawab adalah Kapolri. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.